Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Patut bersyukur kita pagi ini hanya kepada Allah saja yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, dimudahkan kita hadir di majelis ini seusai menunaikan kewajiban kita mengabdi kepadanya. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan kita taufik, pemeliharaan untuk tetap istiqomah dalam keimanan kita dan amal soleh hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Orang yang bahagia disebutkan di dalam Al-Quran, disifati yaitu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita semua berharap memiliki dua sifat itu dalam hidup ini, tidak takut dan tidak sedih. Kalau dua sifat itu ada pada diri kita, walaupun nanti quality atau kualitasnya berbeda, setingkat mana rasa takut kita dan setingkat mana ketidaksedihan kita dalam hidup di dunia ini, itu bergantung dari tingkat keimanan dan ketakwaan. Berbanding lurus berarti. Semakin kita beriman dan bertakwa, semakin kita tidak takut dalam dunia. Semakin kita beriman dan bertakwa, semakin kita tidak sedih dalam hidup di dunia ini. Cuman Al-Quran hanya menyebutkan secara umum, tidak dirinci. Akan tepat unsur-unsur untuk meraih bagaimana caranya kita supaya tidak takut, bagaimana caranya supaya kita tidak sedih dalam hidup ini. Untuk meraih dua sifat itu, Allah merinci, memberikan beberapa sikap, termasuk perilaku, apa yang harus dilakukan dan bagaimana bersikap. Nah, sikap dan perilaku ini tentunya berdasarkan yaitu mindset. Kalau dalam urusan ini yang paling utama yakni i'tiqad, keyakinan. Lebih luas lagi yaitu akidah. Karena orang yang akidahnya benar, imannya benar, itu merupakan dasar untuk meraih kebahagiaan, yaitu khususnya tadi dua sifat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang pertama, bahwa orang yang disifati dengan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka adalah orang-orang yang termasuk kategori wali-wali Allah. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan dalam surat Yunus, surat 62, yaitu ayat yang surat 10 ayat 62. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ingatlah
Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Ala, ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, untuk meraih kedudukan itu, wali-wali Allah itu syaratnya cuma dua, di situ disebutkan. Pada ayat berikutnya 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Beriman di situ memiliki iman yang benar, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada rasul, keimanan kepada kehidupan akhirat, keimanan kepada takdir, diimani dengan benar. Beriman kepada Allah misalnya, beriman terhadap rububiyahnya, terhadap uluhiyahnya, terhadap asma dan sifatnya. Beriman kepada rububiyahnya. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi ateis kalau salah dalam mewujudkan keimanan terhadap Allah dalam perkara rububiyah. Demikian pula harus benar berimannya kepada konsep uluhiyah. Karena salah dalam urusan itu akan menjadi syirik atau menjadi orang musyrik. Karena salah dalam memahami tauhid uluhiyah. Benar dalam tauhid rububiyah, benar dalam tauhid uluhiyah, tapi salah dalam asma dan sifat, dia bisa masuk kepada kelompok-kelompok sesat. Bisa masuk kepada Jahmiyah, bisa masuk kepada Mu'tazilah, bisa masuk kepada kelompok sesat Sufiyah. Ini adalah kelompok-kelompok sesat yang salah dalam memahami tauhid uluhiyah. Jahmiyah, dia tolak seluruh sifat dan nama-nama Allah. Asy'ariyah, dia tolak beberapa sifat Allah, walaupun nama-nama Allah seluruhnya diterima. Hanya dibatasi sifatnya 20 misalnya. Sufiyah, demikian pula kelompok-kelompok yang lain. Mu'tazilah, yang mentakwil sifat-sifat Allah. Istawa 'alal 'arsy, ditakwil dengan apa? Istaula, yaitu apa? Berkuasa. Nah, ini contoh. Salah saja dalam memahami tauhid uluhiyah, maka dia bisa masuk kepada bentuk ketidaksempurnaan iman. Maka jangan berharap untuk menjadi wali-wali Allah kalau menyimpang akidahnya. Demikian pula keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab. Mu'tazilah mengimani Al-Quran itu makhluk. Nah, ini penyimpangan. Jadi tidak sekedar amanu di situ beriman saja. Alladzina amanu. Tidak sekedar iman dengan rukun-rukun iman yang 6, tapi berimannya dengan iman yang benar. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Banyak definisi tentang takwa. Mulai dari al-imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, senantiasa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Atau Abdullah bin Mas'ud mendefinisikan at-taqwa ayyuta'allah wa la yu'sa, kau taati Allah tidak kau durhakai, wa ayyushkara wa la yukfar, kau syukuri nikmatnya tidak kau kufuri, wa ayyudhkara wa la yunsa, kau ingat selalu dia Allah tidak kau lupakan. Ini beberapa di antara definisi takwa. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah. Hidupnya selalu ingat kepada Allah. Demikian pula wujud ibadahnya adalah syukur kepada Allah. Bukan sekedar khauf, takut, itu ibadah khawarij. Tidak sekedar dia berharap tanpa ada rasa takut, itu ibadahnya murji'ah. Demikian pula tidak sekedar cinta,
Itulah ibadahnya para zindiq di kalangan sufiyah. Jadi ketiga pilar ibadah itu harus ada dan seimbang bainal khauf war roja. Demikian pula antara hub, yaitu ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli, puncak kecintaan atau puncak cinta kepada Allah yang diimbangi dengan perendahan serendah-rendahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah ini yang membedakan nanti antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang selainnya. Disitulah nanti kemudian wujud daripada takwa itu. Kemudian ada sifat khusus mereka yang sudah sampai derajat itu, aulia, yakni adanya sifat istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal saleh. Makanya disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu selalu dikaitkan dengan summastaqamu. Summastaqamu, yaitu teguh pendirian. Apa teguh pendirian? Ya istiqomah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 kalau tidak salah disebutkan di situ, Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka hidupnya dia tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Cukup dengan sifat istiqomah itu memiliki peluang besar untuk menjadi aulia, para wali. Kalau dilihat bagaimana para sahabat Nabi, sahabat-sahabat itu punya kelebihan. Tentu mereka tergolong para wali. Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan sahabat-sahabat yang lain dalam hal kesaktian, dalam tanda petik, ya, bukan kesaktian yang antum pahami. Artinya mereka ini memiliki karomah. Umar ibn Khattab memiliki karomah. Karena beliau adalah para wali, termasuk waliullah. Bahkan sudah pasti jelas dijamin surga. Karena sahabat itu lebih di atas wali, ya memang mereka wali. Beberapa ayat Quran itu sejalan, bukan sejalan ya. Apa yang diucapkan Umar bin Khattab itu persis dengan Al-Quran yang mau turun. Itu dalam beberapa hal. Tentang ayat hijab misalnya. Tentang surah Al-Mu'minun ketika menerangkan yakni bagaimana proses penciptaan manusia. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Belum lagi turun berikutnya, Umar mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu persis ayatnya turun. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu. Ini diantara karomah yang dimiliki para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diutus untuk menaklukkan suatu negeri, melewati sebuah sungai bersama pasukan, apa? Pasukan berkudanya lewat di sungai yang dalam itu, cetek. Coba ente, ya, atau kalimat saya, kelem. Ini apa ya? Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi SAW. Nah, kalau ditinjau dari segi seperti itu, khawariqul adat, sesuatu yang di luar nalar manusia. Seperti Umar bin Khattab misalnya ketika berkhutbah, tahu-tahu dia mengatakan maju, jangan mundur. Ini heran, lapo kok ngomong ngono. Ternyata pasukan yang dikirim di negeri itu bingung mau memutuskan apakah dia harus maju dan mundur. Dan akhirnya dia tetap maju karena mendengar suara Umar bin Khattab dari balik bukit. Padahal tempatnya jauh. Sementara saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang berkhutbah.
khutbah Jumat, tahu-tahu kata-katanya aneh gitu. Ketika ditanya, kenapa kau mengatakan begitu? Umar bin Khattab ditunjukkan di depan matanya, yaitu gambaran, yakni pasukannya di medan perang. Nah ini, kalau sekarang kan apa ini? Video ya kan? Biyen wis ono kan. Tapi langsung dari Allah. Kalau kita mengandalkan kekuatan akal manusia, kalau dulu langsung dari Allah, itulah karomah. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an tidak memiliki kehebatan-kehebatan seperti itu. Tapi keutamaan beliau adalah apa? Istiqomah dalam setiap amal ibadahnya. Dan tidak ada yang bisa menandingi amaliyah Abu Bakar As-Siddiq, sekalipun dalam sehari-hari selalu bersaing mereka. Terutama yang sangat ketat persaingannya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini berlomba-lomba untuk kebaikan. Yang satu menginfakkan separuh harta, Abu Bakar As-Siddiq apa? Menginfakkan semua hartanya. Waduh, kaiso neng ini. Ketika ditanya, kau tinggalkan apa wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Inilah salah satu di antara ciri-ciri yakni aulia. Mereka dalam hidup tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Nah, kemudian rincian dari kenapa kok kita bisa meraih sifat itu dalam Al-Quran, di beberapa tempat dalam ayat-ayat yang ada itu dirinci. Caranya bagaimana supaya meraih itu? Pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Pegang teguh Al-Quran. Apa yang diturunkan Allah Jalla wa'ala, jadikan sebagai panduan hidup. Maka orang itu tidak akan bersedih, tidak punya takut. Dan itu sudah disampaikan jauh sebelum Adam beranak pinak. Bahkan saat sesudah Nabi Adam diturunkan ke bumi bersama Hawa. Dalam surah Al-Baqarah 37 Allah katakan, "Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatil fataba alaihi." Ya. Bukan ya? Itu ayat berapa itu? Kalau 37, qulna bitu minha jami'a. Berarti berapa ini? 38 ya. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Berarti ayat yang ke-38 ya, bukan 37. Ya. Qulna bitu minha jami'a. Kata Allah, kami berfirman, ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian semua dari surga ini menuju kemana? Ke bumi. Kemudian wasiat Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang petunjuk dariku, tunjuk di sini berarti apa? Wahyu. Adam itu nabi atau tidak? Nabi. Maka barang siapa, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, baru kemudian Allah katakan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak akan punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Kita ini masih takut nggak? Pak, kira-kira salah satu bentuk apa yang kita takuti, Pak? Hah? Rizki. Jadi karyawan ada gonjang-ganjing, selentingan,
rasionalisasi, bahasanya kan gitu. Rasionalisasi. Ya. Wah, iki wis 100 orang ini harus dikeluarkan. Kira-kira kalau kita termasuk bagian dari perusahaan itu, ketir-ketir nggak? Hah? Iya. Ada rasa takut. Apa meneh bayarannya selama ini gede ya. Saat itu ya kan. Saat ini nih wis metu. Wis gak khawatir ya kan. Khawatirnya lain. Ya. Nah, tapi ada rasa seperti itu, rasa takut. Ya. Berarti itu takut kepada situasi dan kondisi. Ada lagi takut makhluk. Siapa Pak makhluk yang antum takuti dalam kehidupan? Siapa yang kita takuti Pak? Dalam hidup kita sehari-hari. Manusia. Nek koncomu aku yakin gak kira wedi sampean mek konco. Halo? Ya wes tak semitkan lagi. Siapa yang kita takuti dalam rumah kita? Halo? Nah ini aja sudah ditantang kita ya. Apakah kita ini sudah memiliki sifat la khaufun alaihim wala hum yahzanun? Ya. Kadang kita ini nggak bebas, masih ada takut. Kita kadang nggak bebas waktu, ya kan? Jangan bebas yang lain ya, bebas waktu aja. Laki-laki itu kapanpun mau pulang jam berapapun bebas nggak? Hah? Bebas. Kan nggak harus minta izin. Hanya sekedar apa? Pemberitahuan aja. Ma, aku 2 hari ya nggak ada di rumah. Besok berangkat nanti. Kira-kira hari Kamis pulang. Gimana? Cuman pemberitahuan kan? Ma, aku boleh nggak? Nah, kalau sudah aku boleh nggak itu berarti apa? Hah? Izin itu berarti. Boleh nggak Ma? Aku hanya sekedar. Mungkin bahkan antum ditelepon misalnya, kok belum pulang? Nah, itu. Oh iya Ma. Ini lagi bisnis belum kelar, misalnya. Lagi mau tanda tangan MOU misalnya begitu. Misalnya gitu. Ini nggak perlu bingung antum. Kerang-kering diteleponi. Kemudian takut ketika oh ya. Tapi kalau nggak biasa seperti itu, pasti marah-marah. Marah-marah, telepon marah-marah. Oh nggak pulang-pulang, udah malam, jam segini. Nggak memberitahu, nah, termasuk itu. Tapi kalau sudah terbiasa, ditanamkan misalnya tawakal 'ala Allah, keyakinan, trust masing-masing istri dan suami misalnya. Kemanapun kita pergi, semua ini ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak sampai istri kita ini posesif. Dimanapun ditelepon, ya nang di lapo iki, mbek sapa? Iku suarane sapa wong wedok? Padahal sing dodol pecel, iya kan? Sapa iku suarane? Kadang-kadang begitu. Maksud sampai ayo mulai dan cepat ngono. Ya begitu. Itu contoh kecil saja walaupun takut dalam tanda petik ya, takut dalam hal ini. Ya. Belum lagi takut-takut yang lain. Gemeter mau ngasih orang tuanya itu gemeter. Takut ketahuan istri. Ada nggak seorang lelaki mau ngasih orang tuanya duit, gemeter dia. Takut, makanya ngumpet-ngumpet, sembunyi. Ketika ditanya, ini duit buat siapa ini? Oh enggak, ini buat investasi. Alasan lagi. Oh ini, buat itu. Padahal untuk orang tuanya. Kenapa harus takut? Ketika ketahuan ada amplop tebel yang rencana untuk ibunya misalnya. Ini duit siapa? Jujur nggak kita? Halo? Oh ini buat mama, mau tak kasihkan mama. Apa nyelimur? Halo? Oh enggak, ini tadi ada titipan masjid. Kalau jangan ngomong-ngomong kan kok hilang temen nang masjid akhirnya itu. Ya, mlebu masjid temen kok nek ngomong ngono didongakno mek
Wong di sekitarnya diaminkan oleh para malaikat. Udah jujur aja, nggak usah takut. Tapi ada orang-orang yang takut seperti itu. Ini. Nah, dalam ayat ini berpegang teguh kepada kitabullah, yakni mengikuti petunjuk, itu merupakan unsur paling mendasar agar kita memiliki sifat para aulia. Makanya wali itu, kewalian masih berpeluang, Pak. Antum bisa jadi wali. Kalau nabi udah tertutup, kalau kewalian masih memungkinkan. Syaratnya tadi dua itu. Dan disifati wali itu tadi itu, tidak punya takut dan sedih. Atau alhamdulillah sekarang ini sudah jadi wali antum. Wali apa? Ya, itu status-status sosial. Kalau status seperti ini bukan status pemberian dari manusia. Apalagi status sebagai pengangkatan jabatan, ya. Wali apa? Wali kota, ya kan? Itu status-status yang bersifat politik dan sosial, ya. Tapi status la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, wali itu tidak ada SK-nya. Dari mana SK-nya? Dan tidak ada turun dari langit SK-nya. Karena sesuatu yang abstrak. Artinya kepada sesuatu yang abstrak itu peluangnya besar. Dan di situ memungkinkan untuk apa? Adanya yaitu dinamika di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena iman dan takwa itu sendiri bersifat fluktuatif, yaitu naik turun. Karena tidak ada standarisasi dan tidak ada satu lembaga yang kemudian mengakreditasi bahwa kau sudah jadi wali. Ya kan? Kalau wali kota ada, harus melalui sebuah proses. Ada profit apa? Tes proper and fit test, ya kan? Itu sesuatu yang memang sudah tersistem dan ada kriterianya gitu. Tapi kalau wali tidak ada secara formal. Al-Quran hanya menyampaikan, yaitu unsur-unsur untuk menjadi seperti itu gimana caranya. Dan itu pun kalau orang sudah mendapatkan secara totalitas, tidak ada yang mengakreditasi kok sudah jadi wali, nggak ada gitu. Makanya kalau ada orang sampai kemudian menyampaikan atau mengklaim dirinya bahwa dia adalah wali, ini sesuatu yang naif. Atau bahkan mengklaim orang lain sebagai wali. Wali dalam hal ini, ya, ini waliullah, ya kan? Maka kalau kita ingin tahu apakah memang benar-benar wali, ya lihat saja ciri-ciri kriteria yang disebutkan Al-Quran. Kalau hidupnya tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti wahyu, kemudian mengaku sebagai wali, mustahil dia waliullah. Kalaupun dia disebut wali, bukan waliullah, tapi wali syaitan bisa jadi. Ngaku wali tapi benci dengan Al-Quran. Ngaku wali hukum Quran diinjek-injek. Nggak apa-apa minum khamr itu. Ya kan? Khamr gak apa-apa, yang penting gak mendem. Siji. Nanti pengikutnya, oh jok didelok dek ngombe khamr itu. Ketokane topi miring sing diombe. Iku sebetulnya apa? Topi. Iku nek diombe melebu dadi apa? Dadi aqua, dadi banyu misalnya. Ini karena sudah jelas-jelas yang dilakukan ini perbuatan maksiat. Santrinya caranya untuk dibersihkan dari dosa, dipreteli dhisik, ya kan? Harus polos. Nanti dibaiat, dimandikan dengan air kembang. Ini cara-cara bukan dari Islam seperti itu. Harus melalui proses untuk menjadi muridnya atau mau dibaiat. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai waliullah. Yang sebetulnya dia memiliki kehebatan, seandainya dia bisa terbang, bisa berjalan,
Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bukan waliullah, tapi wali syaitan. Nah, ini ukurannya. Dia harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti wahyu Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya, di antaranya yang disebutkan orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekalipun mereka dulu mungkin barangkali termasuk orang-orang non-muslim, mungkin dia Yahudi, mungkin Nasrani, tapi begitu masuk Islam, dia menjadi seorang muslim yang taat. Bukan hanya taat, tapi juga istiqomah dalam iman dan amalnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 62, Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Walaupun dulu Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, kemudian dia dapat hidayah, taslim, dan dia menjadi seorang muslim yang baik, bahkan mukmin yang baik, maka dia memiliki peluang besar untuk mendapatkan sifat itu. Imannya benar, kemudian amal solehnya juga dilakukan atas dasar ilmu dan dilakukan secara istiqomah. Lihat para sahabat, tidak semua sahabat itu mereka terlahir dari rahim wanita muslimah. Siapa Umar ibn Khattab? Siapa Salman Al-Farisi? Perjalanan hidupnya dalam mencari hidayah, menemukan kebenaran, mulai dari menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Dia cari kebenaran, dia jadi apa? Nasrani. Terakhir jadi apa? Yahudi. Kenapa? Ya apa? Karena ngikut Yahudi, dia sebagai budak, ya kan? Salman Al-Farisi. Tapi dia dengar kabar dari kitab Taurat, dari kitab Injil tentang ciri Rasulullah, bahwa Rasulullah itu memiliki tanda kenabian di punggungnya, bahwa beliau tidak menerima sodako. Kemudian diobservasi, ketemu Rasulullah, dicek, ternyata benar. Makanya kemudian dia berislam, hidayah. Dan bagaimana setelah itu? Keislamannya bagus, termasuk sahabat dekat Nabi, bahkan berjasa dalam jihad fisabilillah, sehingga dia mengusulkan adanya sistem atau pertahanan yang bernama Khandaq, yaitu parit. Perang Khandaq, perang parit itu ide daripada Salman Al-Farisi, sahabat Nabi sesungguhnya. Nah, ini contoh. Sekalipun dulu dia orang kafir, kemudian dia dapat hidayah. Asal dia istiqomah mengerjakan amal soleh berdasarkan ilmu yang sudah diberikan, dengan ilmu yang benar. Cuman kadang-kadang zaman sekarang ini banyak orang masuk Islam, kemudian salah milih guru. Masuk Islam ketemu guru gak kena, ya tambah gak karu-karuan. Masuk Islam ketemu guru Syiah, tambah gak karu-karuan. Dipikir Islam itu ya itu. Masuk Islam ketemu guru Sufiyah, ketemu guru Khawarij, luar biasa semangatnya. Ini yang dikhawatirkan kan itu. Kemudian selanjutnya, yaitu di dalam beberapa ayat Quran, yaitu mereka orang-orang yang ikhlas dalam beramal soleh. Dalam surah Al-Baqarah 112, syarat diterima amal itu harus ikhlas. Ikhlas di sini berarti amalannya itu jauh dari syirik dan jauh dari riya.
Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 112, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Apa katanya? Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri pada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi rohnya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Iya. Man aslama wajhahu lillah. Bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Menyerahkan, aslama, wajhahu, wajahnya, lillah, kepada Allah. Artinya apa? Ikhlas. Tunduk patuh secara total dalam beribadah. Beribadah tidak ada tendensi apapun kecuali yang diharapkan wajah Allah. Maka baginya pahala dari Allah, dan dia kelak disifati dengan tidak punya rasa takut dan sedih. Nah, tidak punya rasa takut dan sedih itu kira-kira di dunia apa di akhirat, Pak? Hah? Di dunia. Dan nanti terakhir dia akan mendapatkan validasi. Dari siapa? Dari malaikat. Kapan? Ketika mati. Itu dapat validasi. Artinya apa? Selama hidupnya tidak takut, selama hidupnya tidak sedih. Terakhir malaikat yang mau mencabut nyawanya itu mengatakan, la takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan sedih. Sama kalimatnya. Dua unsur itu, takut dan sedih, itu sudah nggak ada. Dalam surah Fussilat 41, itu ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini, maksud dengan orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kemudian dia istiqomah, beliau mengatakan al-ikhlasu fil amali wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum. Itu orang yang murni ikhlas dalam mengerjakan amal soleh dan beramal karena semata-mata taat kepada Allah dan menjalankan ketaatan sesuai syariat yang dijalankan. Berarti apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas jauh dari syirik, jauh dari riya. Mutaba'ah mengikuti tuntunan, jauh dari bid'ah. Nah, orang seperti ini nanti berpeluang besar untuk mendapatkan kabar baik dari malaikat. Tatkala kematian, tatanazzalu alaihimul malaikat. Itu saat kematian. Kemudian malaikat mengatakan, la takhaf, jangan takut. Takut yang di depan yang akan dihadapi, kehidupan akhirat. Jangan sedih terhadap perkara yang ditinggalkan di masa lalu. Nah, berikutnya, untuk mendapatkan sifat para aulia, tidak takut, tidak sedih, apa? Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ikhlas. Ini unsur partikel atau unsur-unsur yang kecil-kecil, ya, yaitu sedekah dengan ikhlas. Di dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat 262, Allah Jalla wa Ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Apa kata Allah? Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Rob mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, dapat lagi sifat mereka para aulia, tidak punya takut, tidak punya sedih. Bagaimana caranya? Ikhlas ketika infak, terutama infak fi sabilillah. Nyumbang kayak masjid, kayak anak yatim, kayak rondo, ikhlas. Ya, jangan ono tendensi nyumbang rondo iya nek sakno. Sing enom bojone wis mati. Ya. Timbangane ya anu kon nyumbang rondo wis mesisan zuwaten, ya kan? Aman dari fitnah. Jangan pura-pura nyumbang rondo padahal rondo liyane akeh. Kenapa kok iku tok sing sumbang, ya kan? Alasannya anak isik cilik, ya. Padahal bukan anak isik cilik, apa? Rondo isik cilik. Nah ini. Jadi ikhlas, jangan nyebut-nyebut dan jangan menyakiti hati menerima. Kalau kita berinfak fisabilillah, kalau dengan nyebut-nyebut pemberian kita, maka itu bisa menghancurkan pahalanya. Di ayat 264 itu diingatkan kita. Sama seperti kalimat ayat ini, apa? Yakni bil manni wal adha. Mannau wala ada. Apa? Mannau atau bil manni itu adalah menyebut-nyebut. Nek cari wong kene ngundak. Iku masjid nek kaono aku gak kira ngadeg iku. Iya. Wah, aku sing mulai peletakan batu pertama sampai itu nyebut seperti itu bisa hancur. Kata Allah dalam surah yang sama 264 ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa katanya? Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Iya. Demikian pula jangan nyakiti hati yang nerima. Kon gak eling biyen kon cilik kon tak gedhekno, saiki gedhe begedut kon ya. Mekitik kon, saiki wis sukses kon. Ya, saiki wis fulus kon lali ambek sang pamanmu sing nyekolahmu, sekolahno awakmu kayak cilik kok. Dilok-ilokno nang ngarepe wong seperti itu, hancur nama baiknya, itu namanya termasuk adza, menyakiti. Dan itu pahalanya yang kemarin habis. Hati-hati menyakiti hati orang yang nerima. Contoh kecil ya, kadang-kadang ada pengemis ya, kita ngasih tapi mbek ngelokno. Lho yo, awas iki terakhir sik enom jaluk. Ngono lho, nyambut gawe sohol kono lho. Ngei tapi mbek ngomel itu. Itu menyakiti hati. Mending enggak usah ngasih. Qaulum ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ayat 263. Ya. Apa kata Allah Jalla wa ala? Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti perasaan si penerima. Iya, lebih baik berkata yang baik. Qaulum ma'rufun, berkata yang baik. Wa magfiratun, dan pemberian maaf. Khairun, itu lebih baik. Min sadaqatin, dari sedekah. Yatba'uha adza, tapi menyakiti hati. Sampai yang dikai duit sak gebok, tapi diilok-ilokno, gelem enggak? Sak gebok ya, 20 juta diunyal blodak. Loh, pancen kono iku gak duwe isin to. Ya. Tapi duitnya sak gebok, dua bendel 20 juta. Kira-kira diterima enggak? Oh, motor duiten pancen. Terima ya Mas ya, diitek-itek ya.
masih harga diri hancur, terima ae. Kata aneh itu ngomong kepepet ngono iku. Ngomong kepepet. Ngei gak seberapa ya, tapi harga diri entek diitek-itek. Ya kalau kita memberi walaupun nilainya itu sedikit, tapi kalau dengan ikhlas, kemudian dengan suka hati, ya, dengan sopan, nikmat. Sampean bertamu disediai pohon, ambil senyum, ya kan? Monggo silakan. Enten ning tamu niki. Napa niki? Roti sumbu, ya. Alias pohon, nikmat wonge melok mangan. Alhamdulillah. Meduk bisa nih ya. Wah, enak itu. Daripada dikei ya kan opo? Roti keju ya, kebab jurune daging full misalnya. Ya, tapi ngekei ae mbek merengut. Mari ngono nekeke digeledakno piring glodak. Ya, itu loh. Nang panganan. Ya. Tak tinggal dhisik. Ya. Dimakan nggak kira-kira? Untung wong ninggal ya. Jadi gak ndelok wonge ya dintekno ae mumpung wonge gak ono. Umpama wonge ngedepi ngene ambek merengut ya kan, sampean kolu gak mangan. Gak kolu mbek merengut ya tole pura-pura mbek ngelirik kebabe gini. Gak kolu. Makanya memberi dengan ikhlas dan juga dengan suka hati. Wajah yang menyenangkan. Biwajahin talikin, wajah yang sumringah, itu jangan diremehkan. Walaupun seorang datang kepada kita tidak memberikan sesuatu apapun, tapi apa? Yaitu datang dengan wajah yang menyenangkan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya di dalam surah yang lain, yakni surah Yunus. Oh sudah ya, surat Yunus. Kemudian surat Al-A'raf ayat 49 itu orang-orang yang tetap di dalam perjanjian istiqomahnya. Ayat 49, ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Orang-orang di atas Al-A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Ya. Ini tapi di akhirat ya, bukan di dunia kalau ini. Nah, kalau di dunia tadi sudah disebutkan, yaitu orang-orang yang disifati dengan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun dalam surat Yunus, yaitu ayat 62 dan 63 ya. Nah, kalau kita nanti mendapatkan predikat ini, orang-orang yang sudah sampai derajat para wali ini nanti diirikan oleh para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul itu iri kepada mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki yaitu cahaya di akhirat. Cahaya itulah yang kemudian menjadikan para nabi, para rasul melihatnya itu iri. Dibuka Abu Dawud ya. Ayat nomor berapa saya lupa itu. 3527 ya. 3527 Abu Dawud ya. Silakan dibaca dulu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang bukan para nabi dan bukan pula orang yang mati syahid. Akan tetapi pada hari kiamat mereka diirikan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid lantaran posisi mereka di sisi Allah. Para sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, beritahu kami siapakah mereka. Rasulullah menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, padahal tidak ada ikatan sanak saudara di antara mereka. Satu, hum tahabbu fillahi. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Padahal tidak banyak punya hubungan karib kerabat, hubungan nasab dia tidak punya, tapi dia mencintainya. Kemudian, dan bukan karena harta benda yang mereka gunakan. Bukan karena hubungan bisnis, bukan karena urusan pekerjaan, bukan karena juga urusan harta. Mungkin barangkali hutang piutang yang belum terbayar. Aku duwe hutang nang daerah 100 juta. Nek riyo aku gak enak, nek gak runu. Minimal masih kurung tak bayar setor apa? Setor apa? Setor muka nek. Muga-muga kok rono dikei apa? Diskon. Syukur-syukur nek dibebas no mimpi kali ya. Nah, berarti dia datang ke dia apa? Karena urusan apa? Harta. Gak enak. Kita datang ke orang, ternyata dia pimpinan kita, merasa gak enak. Bos, fuabe sowan nih, aku tok nek gak sowan, bahaya ini. Iso-iso dimutasi. Ya meskipun nggak dipecat karena ini sistem ya, mungkin karena ini pegawai negeri, dia punya pimpinan, ya pimpinannya ini apa ini memiliki sifat khusus, anak buah pokoknya harus datang dalam acara tertentu misalnya. Kalau nggak datang nanti akan konsekuensinya macam-macam. Nah, itu kadang-kadang datangnya karena dunia, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Beda dengan ini, mereka mencintai karena Allah, padahal mereka bukan sanak saudara. Dan di antara mereka bukan karena ada harta benda yang mereka gunakan. Atau apa? Bukan harta benda, tapi jasa. Atau apa? Hutang budi. Budi aja gak utang ya kan? Hai. Baik, kemudian demi Allah, apa kata Nabi SAW? Wajah-wajah mereka adalah cahaya. Iya. Wallahi wujuhuhum an-nur. Demi Allah, wajah-wajah mereka adalah cahaya. Kemudian, dan mereka berada di atas cahaya. Hum fauqan nur. Dan mereka berada di atas cahaya. Bagaimana hidup mereka? Mereka tidak takut jika orang-orang takut. Iya. Hum la yakhafuna idza khafa. Mereka tidak takut ketika manusia pada takut. Dan tidak sedih jika orang-orang bersedih. Iya. Wala khazina idza khazina. Dia tidak bersedih ketika manusia itu pada sedih. Maka Rasulullah SAW kemudian menukil atau membacakan ayat surat Yunus ayat 62. Apa kata beliau? Rasulullah SAW lalu membaca surah Yunus ayat 62. Tadi ayatnya ya, yaitu ala tatawilah. Wali-wali Allah itu tidak punya rasa khawatir dan tidak punya rasa sedih. Jadi kalau kita pengen menjadi wali, itu mencintai saudara kita karena Allah. Nah itu angel, itu nggak gampang. Mencintai saudara karena Allah itu nggak gampang. Karena kadang-kadang manusia ini ada tendensi, ada apa? Interest, ada kepentingan. Kalau kita mencintai saudara kita tanpa ada interest, tanpa ada kepentingan, tanpa ada tujuan tendensi-tendensi duniawiyah, wah, antum berarti peluang besar menjadi para wali. Semoga kita dijadikan termasuk kelompok mereka. Ya, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, kurung-kurung wis ngacung pertanyaan. Fadol, ayo, satu. Silakan. Yang terangkan tadi mengenai tidak enak tadi. Itu kadang-kadang memang betul ada tendensi bahwa kita ini apa bisa dinilai tidak nilai dalam. Tidak enak maksudnya gimana? Sama siapa? Betul, sekarang antum punya acara. Antum undang kita. Kita tidak enak, tetap acara itu tetap begini. Iya. Apakah itu bahasa tidak enak itu karena kita tidak nilai dalam? Iya, ya termasuk bisa jadi. Karena ucapan itu, sikap itu
berangkat dari mindset. Ya, mindset itu bersumber dari apa? I'tiqad, keyakinan. Kalau keyakinan kita benar, ya, sehingga mindset kita benar, kenapa kita harus datang walaupun jauh-jauh, walaupun mengeluarkan harta, bensin, iki dan itu. Kalau mindset kita benar, apa mindset yang benar? Dilandasi dengan yaitu ilmu. Ilmu yang bagaimana? Nah, kita harus tahu bahwa mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Kata Nabi, buka Muslim nomor 1974. Ada 7 perkara yang menjadi kewajiban, ada 7 perkara yang merupakan larangan. Apa yang wajib 7 ini dan apa yang dilarang? Silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. 1. Beliau memerintahkan mengunjungi orang sakit. Iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Jadi kita melaksanakan, mempraktekkan itu 1 dalam rangka melaksanakan perintah Nabi. Ini ilmu dan ini membentuk mindset. Jadi kita kalau ditanya, lapon nang di besok wong loro nang di arisat. Iya. Kon kok bolak-balik besok ae? Apa yang diharapkan? Pahala dari Allah Jalla wa'ala. Iyadatul marid. Belum lagi di Abu Dawud diterangkan orang yang mengunjungi orang sakit. Apa mindsetnya? Pengen dapat pahala dan juga apa? Pengen metik buah surga. 70.000 malaikat akan mengikuti orang yang mengunjungi orang yang sakit. Kalau dia apa? Berwudu dari rumah. Wudu odise. Ya, wudu keluar rumah diikuti 70.000 malaikat. Sampai di tempat orang yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, dia bagikan khurfatul jannah, memetik buah-buah surga. Ya, makanya ojo terlambat. Kadang-kadang sik meneh. Wonge mati ya. Beda lagi nanti, bukan mengunjungi orang sakit. Nang kuburan berarti mengunjungi orang mati. Pahalanya beda nggak? Beda. Mumpung si loro tepak iki rek. Apa? Iki sarana dapat pahala. Nah, itu mindsetnya. Kenapa orang datang? Itu karena mindsetnya itu. Dapat pahala dari Allah. Memetik buah-buah surga. Diikuti 70.000 malaikat. Wudu. Bahkan Nabi itu ketika air wudunya masih netes, itu dikepiurno nanggone sing loro. Nabi. Bagaimana kita? Boleh kalau kita bisa melakukan itu boleh. Tapi masih basah. Lah nek omamu misalnya kriang ngunjungi nanggone alisat, ya wis garing ya kan. Lah nek omane ente, ndi apa jenenge Kai Mas Mansur, apa jenenge Sukodono wudu, mari ngono nang alisat, sik teles enggak? Teles kepiurono kok. Enggak apa-apa. Ya. Iya. 1, 2. Mengantar jenazah. Wattiba'ul janazah, mengantar jenazah. Kemudian yang ketiga, mendoakan orang yang bersih. Wa tasmiyatil atis, mendoakan orang yang bersih. Alhamdulillah. Kita dengar yarhamukallah. Orang tersebut yang bersin setelah dia memuji Allah dan didoakan oleh saudaranya, balik mendoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian yang keempat, menepati sumpah. Wa ibrarul qasam, menepati sumpah atau janji. Kalau bersumpah, kalau berjanji harus ditepati. Kemudian yang kelima, menolong orang yang teraniaya. Wa nasrul madlum, yaitu menolong orang yang terzalimi. Ono wong wedok dikaploki mbek bojoe nang dalan. Sampean bantu enggak? Bantu apa? Misa. Ayo, cok rek iki. Iki harimmu. Iya apa harimku? Yo gak oleh. Ya, iki harimmu afwan yo iki harimmu. Ya, mau apa-apa no urusanmu. Tapi Rasulullah melarang memukul wajah. Iya kan? Ya wis ning ngono tak pukul bokonge. Buah karepmu aku gak ndelok. Ya. Teples. Ya kan? Hadisnya kan nggak boleh. Wanita nggak boleh dipukul wajahnya. Kalaupun memukul dalam rangka mendidik, itu pun tahap 3. Setelah nasihat, mentok. Tahap kedua, pisah ranjang. Gak berubah. Baru dipukul. Boleh.
tapi tidak menyakiti. Dan yang memukulnya pun di tempat-tempat yang banyak daging, bokong, paha, ini di smackdown, kaploki, plak-plok sampai banget kabeh, ya. Itu walaupun istrimu nggak boleh. Itu bisa termasuk perbuatan kriminal itu kalau sudah seperti itu. Ranahnya sudah kriminal. KDRT bahasanya. Bisa dilaporkan ke polisi. Dan itu sesuai syariat. Karena nggak boleh. Ngaplok bojo nggak boleh. Tapi bojo itu tak kaplok mbek duwe kok gelem Ustaz. Wis gimana iku ya. Mesem-mesem itu semakin tebel semakin seneng Mas yo plak-plok ya kan. Baik, yang keenam memenuhi undangan. Memenuhi undangan yaitu ijabatud dakwah. Memenuhi undangan berarti wajib. Diundang itu wajib. Jadi kalau kita diundang saudara kita, Pak, datang. Karena hukumnya wajib. Kecuali satu, undangan itu wajib bisa gugur kalau tempat undangan itu ada maksiat. Diundang walimah, wajib datang nggak? Wajib. Kalau nggak ada udzur wajib datang. Tapi ternyata di tempat itu ada panggung, di atas panggung ada perempuan ngebor. Ya kan? Mari ngebor apa? Ya ini tiba ya ono dangdute, ada biduan meliuk-liuk di atas panggung, gugur secara hukum, secara otomatis gugur. Delok ini, wah kasih itu. Tapi kasih to mlebu. Iya, tapi menek panganane enak gitu aneh. Wis. Iku sing garai iku ya kan. Jadi gugur kewajiban kalau ada maksiat. Begitu didelok acara yo opo rek pindah rumah. Wah, gak apa-apa pindah rumah. Begitu didelok di situ acaranya apa? Amalan-amalan bid'ah. Kadang-kadang sampean pernah nggak kejebak amalan bid'ah? Ya? Pernah kejebak nggak? Uang podo ngadeg, ente melok ngadeg nggak? Mahalul qiyam ngadeg kabeh, ya. Kan mereka yang berdiri itu alasannya apa? Karena dianggap diyakini Rasul datang. Ada yang meyakini seperti itu. Nah itu. Antum nggak yakin, tapi ketika ada situasi seperti itu, kuabe podo ngadeg, sampean nggak ngadeg, dideloki nggak? Dideloki wong akeh. Maksudnya, weh ngadeg kok kan gitu kan? Iya, gak menghormati Rasulullah tak kok kan ini kan? Nah ini seperti itu. Makanya antum ya kalau menghadapi sudah seperti itu apa yang dilakukan? Melok ngadeg apa? Mulai temen lah. Ika kurang titik wis metu berkate iki kan mulai kan. Ya di basket mau ngrungokno pembacaan rawi terakhir kan asrokol ya kan. Jono tua aku kon. Baik. Yang ketujuh baru apa? Menyebarkan salam. Iya, wa ifsa'us salam, menyebarkan salam, menyebarkan perdamaian, menyebarkan doa keselamatan. Nah itu. Tambah lagi terakhir 7 yang dilarang. 1, beliau melarang memakai cincin emas. nah, ini buat laki-laki, perempuan boleh. 2, Minum dari bejana perak dan emas. Ini berlaku dua-duanya, baik laki ataupun perempuan. Nggak boleh punya bejana dari emas dan perak dan dipakai untuk makan dan minum. 3, memakai spray sutra. Spray sutra, nggak boleh. Ini berlaku laki perempuan. Karena nggak ada spray khusus perempuan, spray khusus laki-laki nggak ada. Karena kalau spray itu berlaku dua-duanya dan nggak boleh dari sutra. Tapi kalau bukan sutra, mirip sutra, tapi bukan sutra, boleh. Sekarang kan teknologi, ada yang mirip sutra. Lanjut. Memakai sutra campur katun. Ya, dirinci sama Nabi. Sutra campur. Yang selanjutnya ke-6. Memakai sutra biasa. Sutra biasa, yaitu sundus. Ada istabrok, apa itu? Lanjut. Sutra. Memakai sutra tebal. Sutra tebal itu istabrok. Kemudian yang ke-7, sutra apa? Memakai sutra kembang. Sutra kembang, termasuk kelambi batikmu. Hati-hati kalau dari sutra tidak boleh dipakai. Tapi kalau mirip sutra nggak apa-apa. Kadang-kadang sarung ini yang kadang dipakai ini ada yang sutra nggak?
Ada. Mahal atau murah? Mahal. Gak boleh laki-laki pakai sutra. Masih iku sarung dengan alasan untuk ibadah, untuk sholat. Gak boleh. Ya. Nah ini 7 perkara yang dilarang. Sebagaimana tadi 7 perkara yang diperintah, termasuk apa? Memenuhi undangan. Gugur kewajiban. Atau dia uzur. Kalau uzur, afwan. Aku nggak bisa datang ya. Karena ada urusan yang lebih penting. Boleh seperti itu. Kalau enggak, nanti pasti akan dipertanyakan. Kalau diundang enggak datang. Wallahu a'lam. Saya berkata cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.